Kenapa nang di dalam kamar mandi? Pina lawas banar. Pasti dular nang di dalam. Lain ulun bah, ulun di sini lagi main game. Pian tebak sorangan siapa yang di dalam kamar mandi. Online dular pasti umanya. Oi umanya dular. Sasadangnya mau pakai banyu. Bayar banyu laideng larang kayaknya. Ulun bah yang mandi tengah hari. Mama lagi tulak ke pasar, kada sing bulikan nah. Nah, ikam karo PA. Kena dulu mau si mama. Kenapa? Maka ikam mandi tengah hari. Abah pantau dari pinanya sudah talu kali nang memakai kamar mandi. Pasti ikam aja. Anda salah Pak Paluy. Sabujurnya, ulun sudah 5 kali mandi dari matan Mbak Isukan. Umailah PA. Banyaknya ikam mandi sehari. Tinggali banyu gesan abah. Abah kada sing mandian dari subuh tadi nah. Hari ini liwak panasnya bahai. Ulun merasa haus wan lapar jadinya. Menurut saran Samuan, supaya kada haus wan lapar dibanyaki mandi. Siapa Samwan nang memberi saran kada bujur itu? The one and only kakak Dular. Bah iya pang. Dular memberi saran nang ada betul. Dular, sini kam. Abah hendak memadai kam wanur PA. Siap komandan, perintah. Adang, daripada abah limut mau untuk menyelesaikan, baik kam tak puneu langsung wan ahlinya. Kayak apa saya kira kada haus, wan lapar, pas lagi puasa. Haus dan lapar tentunya itu adalah hal yang wajar pada saat seseorang berpuasa. Tetapi tentunya kita akan punya tips dan trik agar seseorang bisa mengurangi rasa haus dan lapar tersebut. Bagaimana caranya? Yang pertama, hindari makanan yang terlalu asin. Makanan yang terlalu asin akan merangsang tubuh untuk haus. Sehingga kalau seandainya pada saat kita bersahur kemudian kita makan terlalu asin, yang terjadi adalah seseorang justru merasa kehausan pada saat dia siang harinya. Kemudian hindari juga makanan yang terlalu manis, karena makanan yang terlalu manis cenderung akan membuat tubuh untuk mengeluarkan cairan, sehingga yang terjadi adalah cairan menjadi berkurang pada saat siang hari. Yang kedua, sahur dengan cairan yang cukup dan serat yang tinggi. Kenapa saya katakan bahwa cairan itu cukup? Banyak persepsi orang mengatakan bahwa kita harus banyak minum pada saat sahur supaya cairan terpenuhi pada siang hari. Sebenarnya itu adalah anggapan yang salah. Kenapa saya katakan itu anggapan yang salah? Kita di tubuh kita sudah ada mekanisme untuk menjaga keseimbangan cairan. Yang menjaga tersebut adalah ginjal. Jadi kalau seandainya kita minum berlebih pada saat sahur, yang terjadi adalah ginjal akan bekerja keras, akan mengeluarkan banyak cairan. Jadi yang terjadi adalah kita tidak akan khusyuk nantinya sholat subuh atau pagi hari, karena yang terjadi kita pengen kencing terus karena ginjal akan berusaha untuk mengeluarkan cairan. Jadi yang betul bagaimana? Yang betul itu adalah cukup minumnya saja, tidak berlebihan. Dan tentunya untuk mengurangi rasa lapar, kita konsumsi makanan yang tinggi serat. Kita ketahui bersama bahwa serat itu tidak diserap oleh tubuh. Dia ada di dalam saluran pencernaan dan akan dibuang nantinya. Nah, fungsi serat itu untuk menjaga supaya di dalam saluran cerna itu tidak lapar, terasa masih terisi makanannya, sehingga seseorang itu menjadi merasa bahwa perutnya tersebut merasa tidak terlalu lapar, kenyang-kenyang saja. Nah, jadi bagus sekali pada saat sahur sebenarnya disediakan serat yang tinggi. Apa saja contoh serat yang tinggi tersebut? Buah-buahan, kemudian sayur-sayuran. Jadi saya sarankan pada saat bersahur disediakan buah-buahan dan sayur-sayuran. Kemudian yang ketiga, hindari minuman yang mengandung kafein dan minuman yang mengandung soda. Kenapa? Minuman yang mengandung kafein ataupun minuman yang mengandung soda, karena ada beberapa minuman yang mengandung soda itu ternyata ada campuran kafeinnya juga. Itu akan menyebabkan seseorang menjadi lebih sering kencing dari yang harusnya kencingnya itu tidak banyak. Nah, apa yang terjadi kalau seseorang itu banyak kencing? Maka yang terjadi adalah cairan tubuh itu akan menurun. Sehingga pada saat sore hari sudah jam 3 atau jam 4 cairan akan turun sekali dan seseorang akan merasakan kehausan. Ini tentunya tidak baik pada seseorang yang berpuasa. Dan yang keempat, bagi orang-orang yang bekerja di siang hari, tentunya hindari
berada di ruangan dengan suhu yang tinggi. Karena pada saat di ruang dengan suhu yang tinggi, seseorang akan cenderung lebih banyak berkeringat. Ketika lebih banyak berkeringat, ya cairan di tubuh akan berkurang. Atau hindari juga bekerja di tempat yang terik. Karena kalau bekerja di tempat yang terik, ya tentunya itu akan menyebabkan tubuh menjadi kekurangan cairan. Ada yang bertanya, bagaimana kalau kami memang harus bekerja di tempat yang terik? Ya caranya tentunya adalah disediakan payung agar bekerja bisa tetap naung, ataupun misalnya bekerja tetap di terik tetapi misalnya dalam 15 atau 30 menit berteduh dulu, misalnya itu tentunya untuk mencegah terjadinya dehidrasi. Tapi kalau seandainya memang tidak bisa ditinggalkan dan memang harus bekerja di tempat yang terik, maka disarankan agar tidak berpuasa pada saat itu dan menggantinya di hari yang lain, karena tentunya itu akan membawa mudarat pada saat berpuasa dan seseorang menjadi kekurangan cairan. Oh, kayak itu bah lah caranya supaya kada tapi haus wan lapar. Paham. Ulun paham sudah bahai. Kaina mun rope ah pina cerewet lagi bila kehausan wan lapar ulun padahi apa pepadah ahli tadi. Gesan apa dipadahi pulang? Sama-sama aja sudah paham wan mandangar dari ahli tadi. Atau mun pian kaina kada ingat lun padahi jua. Pian rancak pura-pura kada ingat kisah teguring di bak mandi. Padahal berandam siang-siang hari. Aduh, kakanakan wayah ini.